Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Ini ada teman saya namanya Mr. Sari Jasmi. Dia seorang pemusik, dia seorang pemain band yang berada di Malaysia dan juga seorang aktor. Kita coba untuk berkomunikasi dengannya. Oke, ini dia videonya. Assalamualaikum Dafan. Sekarang ni aku berada di kampung Seberang Pilah yang terletak di Negeri Sembilan. Okey, bermakna penduduk di sini majoritinya datang daripada Indonesia, keturunan Minang. Okey, jadi aku nak tunjuk pada kau ni salah satu contoh rumah-rumah orang Minang yang berada di Kuala Pilah. Sebab aku tak boleh nak masuk sebab aku tak kenal siapa tuan rumah. Ni contoh rumah orang Minang yang berada di Kuala Pilah, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. Kali ini kita masih membahas seputar Minangkabau. Kita tahu Negeri Sembilan. Negeri Sembilan adalah negeri yang juga berasal dari Minangkabau. Itu karena perpindahan besar-besaran perantau Minang yang ada di Sumatera Barat ke Johor, Segamat, Naning, Jelebu, Pasir Besar, Sungai Ujong, Klang, satu lagi Jelek. Perantau dari 9 negeri ini membentuk sebuah konfederasi dan disebut sebagai Negeri Sembilan. Oleh sebab itu ada persamaan kebudayaan antara kita dengan mereka. Nah, ada yang lebih detail lagi antara persamaannya itu antara rumah gadang kita dengan rumah gadang yang ada di Negeri Sembilan. Halo Dafan, sekarang aku berada di Seri Menanti, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Okey, mari kita tengok apa perbezaan rumah orang Minang di Malaysia dan juga Indonesia. Ini salah satu contoh rumah-rumah dan juga reka bentuk. Okey, kita dapat lihat dia punya reka bentuk yang begitu menarik dan juga apakah perbezaan orang Minang di Malaysia dan juga di Indonesia. Okey, bye-bye, check it out. Perbedaan antara rumah adat, rumah gadang yang ada di Malaysia sana dan yang ada di Sumatera Barat. Kalau rumah adat yang ada di Sumatera Barat itu tidak semua negeri boleh mempunyai rumah adat di Minangkabau. Hanya yang berbentuk nagari saja yang boleh. Jadi sudah ada undang-undangnya di sana. Nah, rumah adat yang ada di Minangkabau itu lebih runcing bagian atapnya. Orang bilang boleh menyebutnya dengan nama rumah gadang atau rumah banjung atau rumah bagonjong. Nah, sedangkan yang ada di Malaysia sana rumah adatnya, jadi perbedaannya hanya sedikit saja. Di rumah gadang yang ada di Negeri Sembilan itu gonjongnya tidak terlalu lancip. Dia menyebutnya rumah bumbung panjang karena dia lihat bumbungnya itu memanjang. Nah, itulah rumah tradisional dari Negeri Sembilan. Memang hampir mirip dengan rumah adat yang ada di Sumatera Barat, tapi ada sedikit perbedaan yang signifikan mungkin karena perpaduan antara rumah gadang yang ada di Sumatera Barat dengan rumah Melayu setempat. Jadi ada arsitektur yang sedikit berbeda antara kedua rumah adat tersebut. Tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu mencolok. Jadi kita kalau pergi ke Negeri Sembilan, kita masih berasa berada di Sumatera Barat. Nah, ini menarik. Jika ada yang mau berjalan-jalan ke Negeri Sembilan, boleh untuk lebih tahu tentang Minangkabau yang ada di sana. Jadi rumah-rumah warganya pun lebih mirip perpaduan antara Minangkabau dengan Melayu setempat. Yaitu kita sebenarnya itu satu kerajaan dulunya, tapi karena kita dipisahkan oleh penjajahan dua kolonial yang berbeda. Yang ada di Indonesia kita dijajah oleh Belanda dan mereka dijajah oleh Inggris. Jadi kita terpisah. Hanya itu yang membuat kita terpisah. Makanya Indonesia dan Malaysia itu disebut negeri serumpun Melayu. Sedangkan provinsi serumpun antara Minangkabau yang ada di Sumatera Barat dan yang ada di Negeri Sembilan.
Jadi kalau mereka mempunyai rendang kebudayaan yang sama atau itu karena memang mereka dan kita itu satu, kita hanya dipisahkan oleh penjajahan yang berbeda saja. Nah, jadi itulah yang kita bahas. Terima kasih Bang Jasmi yang sudah berkenan mengirimkan video. Semoga sukses selalu dan semoga kompak selalu negeri Serumpun. Salam Minangkabau dan salam Mulifat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.